Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha aitsuma kunta wa ati sayyidal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan nikmat berupa karunia, rahmat, taufik dan hidayah, kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu. Ini merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita dengan mudah bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang mukmin, orang yang mengaku Islam, dan kita bisa tetap beribadah kepada Allah tanpa harus bersusah payah. Meskipun kita bersusah payah, tapi itu merupakan nikmat yang tersendiri. Kenapa? Kalau orang pengen mendapatkan hasil yang baik, maka dia harus bersusah payah. Kalau orang ingin mendapatkan kesuksesan, maka dia harus betul-betul berusaha dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana kita saat ini ingin belajar Islam, ingin kita belajar Al-Quran, ingin belajar kita sunnah-sunnah Nabi dan syariat yang lainnya, baik ilmu fikih, akidah ataupun yang lain, maka tidak hanya sekedar kita ini duduk di rumah. Ya, mungkin tetap kita belajar dengan kita menonton video di YouTube, di Instagram, di Facebook maupun yang lainnya. Itu baik-baik saja.
Tapi berbeda pengaruhnya orang yang belajar ketika dia langsung mendatangi majelis ilmu. Ini berbeda sekali. Kenapa para jamaah? Karena Allah akan memberikan balasan sebanding dengan amal yang dikerjakannya. Kalau dalam peribahasa orang Arab itu kata-kata mutiara, ini bukan hadis ya, bukan hadis Nabi. Al jaza min jinsil amal. Jadi balasan itu sebanding dengan pengorbanan yang dia lakukan. Contoh, ketika orang ini bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja keras, menguras tenaga pikiran demi meraih cita-cita yang dia inginkan, maka suatu saat dia pun akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebaliknya, ketika orang tidak mau bekerja keras, tidak mau berkorban, tidak mau bercapek-capek, berpayah-payah, itu dia tidak akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Makanya para jamaah, dari sinilah Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang dia ini mau bercapek-capek, bersusah payah untuk belajar agama, untuk memahami kebenaran, mencari ilmu. Bahkan Allah tidak segan-segan lagi akan memberikan hasil yang akan diberikan kepada hambanya yang dia ini mau bercapek-capek, bersusah payah, mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran demi untuk meraih apa yang diinginkan, yaitu ilmu. Belajar di rumah dengan belajar di luar ini berbeda. Meskipun sama-sama wajibnya, hukumnya fardu ain. Belajar agama itu fardu ain. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi ada perbedaan dari segi pengorbanan. Makanya disinilah Allah istimewakan bagi orang yang dia mencari ilmu, belajar agama, dia keluar rumah dengan orang yang di rumah. Ini berbeda. Banyak hadis yang telah menyebutkan keutamaan orang yang keluar rumah untuk belajar agama. Ini banyak sekali. Bahkan salah satu di antaranya adalah di dalam hadis Imam At-Tirmizi dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah." Siapapun orang yang dia keluar dari rumahnya, perhatikan. Jadi di dalam hadis ini tidak mengatakan siapapun orang yang hanya belajar, tapi dijelaskan oleh Nabi, salaka, yang meniti jalan. Meniti jalan ini membutuhkan pengorbanan apa? Dia harus kehilangan waktu, dia harus kehilangan pekerjaan, mungkin dia harus kehilangan bensinnya atau hartanya, demi bersusah payah untuk mencari agama, untuk belajar ilmunya Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka balasan yang akan diberikan oleh Allah sebanding dengan pengorbanan ketika dia ini mengorbankan apa yang dia miliki. Apa balasan Allah? Sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan orang tersebut, dia akan masuk surga dengan begitu mudah.
Dari situlah para jamaah, maka dari peribahasa ini untuk memberikan motivasi kepada kita akan pentingnya belajar di luar rumah dengan di dalam rumah. Meskipun hari ini ada teknologi canggih yang namanya jawal HP. HP ini sebagai sarana untuk mendukung agar seseorang ini bisa memanfaatkan HP ini dengan sebaik-baik mungkin, terutama dalam rangka untuk mentaati Allah. Maka HP itu akan menjadi bernilai barokah. Ustaz, cukup di rumah saja, di situ bisa lihat YouTube langsung. Iya, tidak masalah. Belajar itu namanya. Tapi nilai pengorbanannya nanti tidak sama. Kenapa? Hal ini ditunjukkan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Contoh, Yahya bin Katsir yang hidup pada tahun sekitar 200 Hijri. Ini beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan pernah didapatkan dengan baik hanya sekedar dia ini dengan berlehai-lehai, bersantai-santai. Nggak bisa. Makanya kualitas orang yang belajar sungguh-sungguh, dia mendatangi majelis ilmu dengan hanya sekedar dia ini duduk ya santai di rumah, ini kualitasnya berbeda. Betul, kualitasnya berbeda. Kita lihat Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini dia harus bercapek-capek keluar dari rumah sampai menuju majelis ilmu. Dia harus mendatangi guru satu ke guru yang lain. Tujuannya apa? Mencari satu hadis. Itu pernah dia lalui perjalanan 1 bulan. Satu hadis ini loh 1 bulan. Masya Allah. Jabir bin Abdillah dia cerita sendiri. Kuntu masyiro syahran li talabil hadis. Saya pernah merasakan perjalanan dalam safar saya ini, tujuannya untuk mencari satu hadis saja itu butuh waktu 1 bulan. Begitu luar biasa perjuangannya. Sampai-sampai ada seorang ulama datang kepada Imam Ahmad bin Hambal ketika dia ingin belajar ilmu kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk menerima hadis atau mendapatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hambal. Dan saat itu Imam Ahmad bin Hambal ini sedang mendapat tekanan dari penguasa saat itu Bani Abbasiyah, dari penguasa Al-Ma'mun. Dia ibaratnya di penjara rumah. Penjara rumah itu dia tidak boleh keluar ngajar. Maka ada seorang ulama ini, dia datang dari mana? Dari Irak, perjalanan Irak, ya. Dia perjalanan Irak, ya, kemudian menuju Mesir, yang dimana tujuannya adalah untuk menemui Imam Ahmad bin Hambal. Saat itulah dia harus rela dengan bersembunyi-sembunyi. Karena apa? Ini dipantau. Kalau sampai dia ada keamanan nih yang mau belajar dengan Imam Ahmad bin Hambal ini, langsung ditangkap orang tadi. Maka orang ini punya siasat. Bagaimana? Jadi pengemis. Jadi pengemis. Datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man anta, siapa kan? Saya Fulan bin Fulan. Apa gerangan anda yang anda inginkan? Ya Syekh, saya ingin belajar. Enggak bisa. Saya sedang mendapat tekanan dari penguasa, saya enggak boleh ngajar untuk saat ini. Ya Syekh, saya bisa untuk mensiasatnya. Bagaimana? Saya setiap hari datang ke rumah anda dengan berpenampilan pengemis seperti ini. Ya silakan kalau memang anda siap. Maka setiap hari ini terus dia berpenampilan pengemis, minta-minta datang ke rumahnya, ketuk pintu di depan rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan hadis Nabi. Sampaikan terus.
Sampai pada titik klimaknya dia mendapatkan hadis, sudah merasa cukup, maka diceritakan dia menjadi seorang ulama besar. Jadi apa yang terjadi dalam kisah ini? Allah akan memberikan apa yang dilakukan oleh seorang hamba tadi sebanding dengan pengorbanannya tadi. Kalau memang dia niatnya ikhlas, betul-betul mencari ridha Allah, ingin belajar, ingin pinter, ingin faham, Allah berikan pemahaman dia. Tapi kalau dia belajar tidak pengen pinter, hanya sekedar tahu saja, dia tidak mau mengamalkan ilmu yang dia terima, Allah akan jadikan ilmu itu tidak bermanfaat dalam dirinya. Makanya dari situlah para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa kalau orang itu diberi kebaikan oleh Allah, kebaikan yang paling baik adalah apa? Pemahaman agama. Banyak orang belajar, banyak orang ngaji tapi nggak paham-paham. Kenapa? Apa sebabnya? Bisa jadi dia cuma ngaji menggugurkan kewajiban, bisa jadi dia tidak ada niat yang ikhlas, bisa jadi dia ngaji cuma pengen ketemu temannya, bisa jadi dia ngaji pengen ketemu yang lainnya bukan karena Allah. Jadi ini penting menata hati. Jadi pengorbanan ini juga dibarengi dengan apa? Keikhlasan. Tinggalkan keluarganya, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan bisnisnya, tinggalkan kerepotannya, tinggalkan apapun kesibukan-kesibukan, dia tujuannya untuk mencari ilmu. Saat itu Allah naungi dia, mulai berangkat sampai dia pulang itu dicatat kebaikan. Satu langkahnya dihitung pahala, diangkat derajatnya, satu langkah yang lainnya dihapus kesalahannya. Makanya dijelaskan oleh seorang ulama, man kharaja li talabil ilmi, barang siapa yang dia keluar untuk mencari ilmu, kutiba lahu hasanah hatta yarji, maka dicatat kebaikan-kebaikannya sampai dia pulang. Duduknya kebaikan, duduknya ini loh pahala. Jadi nggak ada yang rugi, itu nggak ada. Kita duduk itu pahala. Sebagaimana kita duduk di tempat maksiat itu dosa. Kita duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang berilmu, itu berpahala. Kita duduk dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang jahat, dengan orang-orang yang di ahli maksiat, itu juga akan mendapatkan dosa. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis rawahu Imam Ahmad mengatakan, la tajlis ala ma'idatin yudoru alil khomr. Apa kata Nabi? Jangan kamu sekali-kali duduk bersama orang-orang yang dimana dia senang maksiat di dalamnya, yang dimana di situ dihidangkan khamr atau minuman keras, atau di situ disediakan wanita-wanita pelacur. Ini Nabi. Duduknya orang yang berilmu itu pahala, sebagaimana duduknya orang yang ahli maksiat itu juga dosa. Jadi para jamaah, pilih mana kita. Itulah yang disampaikan oleh para ulama, bahwa ilmu tidak akan didapatkan hanya dengan bersantai-santai. Saya sendiri merasakan nikmatnya ilmu, Masya Allah. Jadi ketika seperti antum muda ini, bagaimana kecenderungan dalam diri saya untuk mencari hadis terus. Sampai-sampai saya catat dalam buku, sampai saya harus ke Kediri, naik kereta nggak bayar, harus peta umpet dengan keamanannya. Pernah Sarewangi bolos nggak masuk sekolah, Kediri, Sri Ratu. Apa tujuannya?
belajar, ada toko buku, buka kitab-kitab hadis, karena saya belum bisa mampu untuk beli. Hadis-hadis manapun yang belum saya catat, saya catat. Saya berusaha seperti itu. Dan nikmatnya luar biasa, Masya Allah. Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Makanya antum kalau ingin diberi oleh Allah balasan yang besar dari ilmu yang antum pelajari, antum harus semangat, antum harus ikhlas dan butuh pengorbanan. Jangan berhenti di sini saja. Kalau bisa antum belajar, buka buku-buku hadis, dihafalkan, kitab arba'in. Nggak apa 40 hadis, cukup 1-2, nikmat, Masya Allah. Cukup innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang pertama. Nanti hadis yang kedua bab tentang iman, akhbirni anil ihsan, anil iman, anil Islam. Yang ketiga hadis tentang masalah al halal bayin wal haram bayin. Hadis yang keempat tentang bid'ah, man amila salaisa alil amrun fa huwa raddun. Terus kalau bisa nambah, kalau nggak mampu cukup 1-2, diamalkan, dipahami, nikmat, Masya Allah. Jadi para jamaah dirahmati Allah SWT, perkataan Imam Syafi'i mengatakan, saya belajar agama, memahami satu ilmu atau mengkaji hadis, satu hadis saja, itu lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Imam Syafi'i yang paling fakih, betul-betul berilmu, dia cerdas, 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi kalau antum gak sempat sholat malam, gak bisa sholat malam, bapak ibu kita disibukkan dengan belajar baca kisah-kisah para ulama, kisah para nabi, atau belajar tentang ilmu apa, tentang fikih, tauhid, hadis, sesaat saja. Sampai kita nggak sempat sholat malam, itu lebih utama daripada antum sholat malam tapi antum nggak paham. Itu penting. Imam Syafi'i mengatakan, kenapa? Untuk motivasi dirinya para jamaah, ya. Ustaz, saya kadang-kadang nggak bisa sholat malam. Kenapa? Saya kadang-kadang sibuk, Masya Allah, belajar ini kitab ini. Masya Allah. Apakah para ulama dulu itu ahli qiyamul lail? Belum tentu. Sebagian mereka ahli qiyamul lail, tapi sebagian mereka juga disibukkan dengan belajar. Tapi kalau antum belajar dengan qiyamul lail, Masya Allah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau antum cukup dengan antum belajar, antum nggak sempat qiyamul lail karena antum ngantuk disebabkan karena antum belajar, maka itu juga mulia. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, maka ilmu yang antum amalkan meskipun 1 ayat itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya bisa buka di dalam surat Yunus ayat yang ke-58, surat yang ke-10. Allah jelaskan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un." Nanti buka ayatnya di rumah. Yunus surat ke-10 ayat 58. Apa kata Allah? Bapak Ibu, di dalam ayat ini Allah mengatakan, "Qul," katakan Muhammad kepada umatmu, "Bi fadlillahi," dengan karunia Allah, "wa bi rahmatihi," dan rahmatnya Allah, "fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un." Yang demikian itu hendaknya mereka bergembira, bahagia, senang daripada dunia yang mereka kumpulkan. Ini janji Allah, ini pernyataan Allah. Apa yang dimaksud dengan fadlun? Bifadlillah, fadlullah ta'ala, karunia Allah adalah apa? Yaitu Allah berikan pemahaman Al-Quran. 1 ayat antum faham, itu lebih baik daripada antum punya mobil mewah, punya rumah mewah.
janji Allah. Nggak main-main loh Pak. Jenengan kita paham satu ayat yang kita baca saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dengan ilmu ini kita menghantarkan ke surganya Allah. Nanti kalau kita masuk surga, kita meminta apa saja akan dikabulkan oleh Allah. Jangankan kok mobil Mercy BMW yang harganya 1M atau 2M atau 5M. Kok mobil istri paling cantik bidadari yang cantik jelitanya itu tidak bisa tertandingi dengan wanita di dunia ini. Bahkan kalau melihat saja jari jemarinya bidadari di surga itu berkilau, dunia ini berkilau, saking terangnya, saking cantiknya. Jangan kok mobil, jangan kok rumah terbuat dari bata, rumah di surga terbuat dari emas, ya, kerikilnya, pasirnya dari yakut, mutiara yang indah-indah ini. Satu ayat yang kita pahami lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kata Allah. Surat Yunus. Nanti buka lagi. Buka tafsirnya. Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan yang dimaksud fadlullah adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau kita ngaji di sini belajar satu ayat, kita lebih kaya daripada orang yang paling kaya di dunia ini, Bapak Ibu. Yakin nggak? Harus yakin. Anda nggak usah minder. Ustaz, saya belum dapat pekerjaan, Ustaz, saya belum nikah, Ustaz, saya belum bisa beli mobil, motor. Nggak usah minder. Antum itu paling kaya kalau antum paham satu ayat. Paham loh ya? Nah itu, pahami. Ustaz, saya ngertinya surat Anas, ya Anas, pahami satu surat itu, pahami isinya, pahami, buka tafsirnya, download, restore tafsir Ibnu Katsir, sudah diterjemahkan. Gunakan ini HP ini, gunakan untuk kebaikan, insyaallah. Itu rahmatnya Allah apa? Setelah kita paham tentang Al-Quran, tentang sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, maka Allah mengatakan rahmatnya apa? Allah kuatkan iman kita dan Islam kita. Setelah kita ngerti Al-Quran, ngerti sunnah, Allah kuatkan iman kita. Iman sebagai pondasi kita. Kita tidak akan berpaling dari ajaran Islam sampai mati. Kita bawa Islam ini sampai mati. Karena pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali tetap membawa iman dan Islam kamu. Meskipun kamu itu nggak punya dunia, tapi Allah sudah membuatkan kehidupan kamu yang lebih baik nanti di akhirat. Kita di dunia miskin, tapi jangan sampai kita miskin di akhirat. Kalau kita memang kaya, bagus, kita akan lebih kaya nanti di akhirat. Ustaz, kita boleh kaya? Boleh. Kaya kok nggak boleh? Kalau kekayaan ini bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan yang lainnya sahabat Nabi yang kaya-kaya itu. Hartanya digunakan untuk dakwah, membela agama Allah, menyantuni fakir miskin, anak yatim, membantu orang-orang yang lemah, membantu perjuangan ya kaum muslimin. Masya Allah ya. Nah, itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu nikmatnya kalau kita ini dapat ilmu satu saja kita pahami, itu lebih kaya, kita lebih mewah ya daripada mereka yang paling kaya. Jadi kalau antum lihat orang kaya tapi mereka nggak paham tentang agama, nggak pernah ibadah, antum perhatikan, antum harus bangga. Alhamdulillah saya diberi pemahaman oleh Allah. Mudah-mudahan saya menjadi orang yang mulia nanti di hadapan Allah. Dalam hati antum
Makanya Hasan Al-Basri sampai mengatakan, kalau ada orang berbicara di samping kamu tentang harta dunia, tentang urusan ini dan itu, dia memamerkan keluarganya ini dan itu, sukses dunia, kamu pamerkan tentang akhirat. Kamu pamerkan tentang akhirat. Masya Allah dia sukses S3, dia paham pinter fisika dan kimia, seakan ya dia ada menantu. Antum pamerkan, alhamdulillah Bu, saya sudah hafal satu hadis. Ya, nggak apa-apa. Apa kata Hasan Basri? Falatanafasul mutanafisun, berlomba-lombalah kamu saling bersaing dalam kebaikan. Ya. Dia mamerkan dunia, antum boleh mamerkan akhirat antum. Kenapa? Untuk memotivasi dia, mengingatkan dia. Tetap dalam arti menjaga hati, antum gak sombong. Ada orang pamer tentang dunia, antum pamerkan. Anak saya ini Masya Allah sudah sekolah di Australia, di Amerika. Alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah, saya bersyukur. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Ya, itu sebagaimana Hasan Al-Basri untuk memberikan motivasi